Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas berdasarkan yang terkirim dari media-media, yaitu tentang peristiwa penting dalam sejarah di bulan Sya'ban. Adapun sejarah yang pertama, perubahan arah kiblat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal ke-13-nya. Abu Hatim Al-Bisti berkata, kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah pada hari ke-13 pertengahan bulan Sya'ban. Peristiwa yang kedua, bulan diangkatnya amal perbuatan seorang hamba. Imam Nasai meriwayatkan bahwa Usamah bin Ziyad pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa aku melihat engkau berpuasa pada bulan Sya'ban, tidak seperti engkau lakukan ketika berpuasa pada bulan-bulan yang lain?" Kemudian Rasul menjawab, "Pada bulan inilah orang-orang banyak menyadarinya, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu amal-amal diaturkan dan dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Oleh karenanya, aku ingin agar ketika amalku dipersembahkan kepadanya, aku sedang berpuasa." Dalam riwayat tersebut terdapat kandungan hikmah dan petunjuk kepada kita bahwa bulan Sya'ban adalah saatnya amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara psikologis, ketika amal itu dilaporkan, sementara kita dalam keadaan berpuasa, akan memberi pengaruh positif terhadap hasil laporan tersebut. Atau bisa jadi semua amal kita akan dihitung sebagai amal baik. Karenanya, bulan puasa di bulan ini sebagaimana anjuran pada riwayat di atas memiliki nilai psikologis yang tinggi. Selain tentunya kita mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat lain yang menerangkan bahwa amal seseorang dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud setoran setiap Senin dan Kamis adalah setoran khusus untuk menguji kualitas amal serta kelengkapan syarat dan rukunnya. Sedangkan maksud sabda Nabi, pada bulan inilah orang-orang banyak tidak menyadarinya, adalah secara umum banyak umat yang memberikan perhatian lebih kepada bulan Rajab dengan segala kemuliaannya. Ketika bulan itu setelah berlalu dan memasuki bulan Sya'ban, mereka menganggap tidak mendapatkan lagi kesempatan yang istimewa sehingga melalaikan ibadahnya karena bosan atau putus asa. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak terlena dan kendor semangat dalam menyambut dan mengisi bulan Sya'ban, karena bulan ini tidak kalah istimewanya dengan bulan sebelumnya. Sedangkan riwayat tentang setoran amal pada setiap hari adalah amal-amal kita disetorkan tanpa dipilih dan diukur kualitasnya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. 3. Adapun peristiwa yang ketiga, melaksanakan puasa sunnah bulan Sya'ban.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah Nabi SAW berpuasa pada suatu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban, karena pada bulan tersebut beliau berpuasa sebulan penuh. Nabi SAW bersabda, lakukanlah kebajikan sekuat yang kau sanggupi, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim ataupun muttafaqun alaih. Maksud sabda Nabi, sekuat yang kau sanggupi adalah dalam melakukan ibadah hendaknya dilakukan dengan penuh semangat, motivasi tinggi, dan harapan kepada Allah. Karena yang demikian akan menghilangkan kebosanan, kejemuan, dan keputusasaan. Semua sifat-sifat negatif itu jika menyertai ibadah seseorang akan menjadi benalu yang merusak pahalanya. Berikut maksud sabda Nabi, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan sendiri, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lelah dan menghentikan dalam memberi pahala bagi hamba-hambanya yang beribadah. Allah juga akan selalu melipat gandakan pahala selama hambanya itu tekun dan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika dihinggapi rasa bosan, malas, dan putus asa dalam beribadah, maka Allah pun akan mengurangi atau bahkan menghentikan pahalanya, karena mereka telah menghilangkan kesinambungan dalam beribadah. Adapun peristiwa yang keempat, bulan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut demikian hanya menurut sebagian ulama, salah satunya Imam Al-Qustulani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, bahwa ayat yang berisi perintah kepada kaum yang beriman untuk membaca selawat turun di bulan Sya'ban. Itulah maksudnya. Karena Sya'ban dinamai pula dengan Syahrus Salawat atau bulan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bulannya Al-Quran. Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menyebut sebuah riwayat tentang apa yang dilakukan para salaf di bulan Sya'ban, yang diantaranya adalah menekuni Al-Quran. Dia mengatakan jika bulan Sya'ban telah tiba, umat Islam menekuni lembaran-lembaran Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dan sekaligus mengeluarkan zakat hartanya untuk memberi kekuatan kepada orang yang lemah dan miskin dalam menunaikan puasa di bulan Ramadan. Salamah bin Huwail bin Hubayb bin Sabit mengatakan dengan ungkapan yang senada bahwa bulan Sya'ban adalah bulan orang-orang membaca Al-Quran. Adapun Amr bin Qais, jika ia memasuki bulan Sya'ban, menutup tokonya dan fokus untuk membaca Al-Quran. Adapun peristiwa yang keenam, memperbanyak membaca kalimat tahlil dan istighfar. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang mulia dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sudah sepatutnya jika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang senapas dengan kemuliaan bulan tersebut. Beberapa amalan berupa bacaan selain membaca sholawat adalah memperbanyak membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan membaca istighfar. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW berkata, hendaklah kalian membaca la ilaha illallah dan istighfar, memohon ampun, sebab iblis telah berkata, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, namun mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Maka ketika aku melihat hal tersebut, aku binasakan mereka dengan bujukan dan
dan mereka mengira bahwa mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini hati-hati. Kalau kita merasa kitalah yang mendapat petunjuk, kemudian kita malas beribadah, ini salah satu godaan setan. Bisa jadi sifat sombong yang tertanam dalam diri kita. Hilangkanlah, itu adalah perbuatan setan. 7. Peristiwa yang ketujuh, menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan kebaikan. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka pada malam ini sebanyak bulu domba Bani Kilab, kecuali bagi orang musyrik, bercekcok, pemutus silaturahim, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan peminum minuman keras. Riwayat atas memberi gambaran kemuliaan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditebarkan di atas bumi bagi manusia yang saat itu beribadah, bermunajat, bertafakur kepada Sang Pencipta, dan bagi hamba memohon ampun dari dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Tak terhingga, maka ia akan diampuni semuanya, kecuali dosa-dosa yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Rujukan ataupun sumber: Ma'adha fi Sya'ban, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Alaiki. Dengan slogan Nusantara Cinta Rasul. Itulah slogan yang dipakai oleh di dalam situs, dalam nasihat ini. Cinta Rasul International Community. Sekian, sadaqallah, sekian dari nasihat ini.